ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Baik, alhamdulillah kita bisa mulai lagi mudzakarah ilmu maqulat menggunakan kitab Syarah Imam Syuja'i rahimahullah. Terakhir kita sudah menyelesaikan bab jauhar, termasuk ahkam-ahkam jauhar. Sekarang kita masuk ke pembahasan arad. Jauhar sudah selesai. Kita masuk ke arad, definisinya, ahkamnya. Baru nanti setelah ini kita masuk ke perincian-perincian 9 arad yang lain. Oke. Definisi arad. Definisi arad, ada beberapa definisi ya. Ada beberapa definisi arad. Ada menurut falasifah, ada menurut mutakallimin, ba'dul asy'ariyah, ba'dul mu'tazilah, macam-macam. Seenggaknya di sini saya menyebutkan 5 definisi. Cuman beberapa definisi saya kira nggak perlu disyarah panjang-panjang karena beberapa definisi kayak definisinya falasifah itu kan berkali-kali sudah saya ulang tuh di awal. Ya kan? Apa definisi untuk falasifah? Maujudun fi maudhu'in. Kalau maujudun la fi maudhu' itu namanya jauhar. Nah, kalau maujudun fi maudhu'in itu adalah arad. Oke. Coba kita mulai dari ta'rifnya ba'dul mu'tazilah. Al-arad. Ta'rif ba'dul mu'tazilah. Menurut ba'dul mu'tazilah, ta'rifnya arad adalah ma lahu wujudun ma law wujida laqama bimutahayyiz. Ma law wujida laqama bimutahayyiz. Ini definisi arad menurut ba'dul mu'tazilah. Arad menurut ba'dul mu'tazilah adalah ma, sesuatu law wujida, kalau dia ada, laqama bimutahayyiz, maka dia pasti akan ada atau akan qaim pada mutahayyiz. Mutahayyiz itu tentu saja adalah jauhar. Nah, definisi ini diiktirad oleh mutakallimin karena ada arad yang ketika dia wujud justru dia tidak qaim pada mutahayyiz, justru dia mengikdam, membuat si mutahayyiznya itu tidak ada. Apa itu misalnya? Misalnya adalah contohnya adalah al-fana. Contohnya apa? Al-fana. Fana itu apa fana? Kesirnaan atau apa ya? Ya, ketiadaan. Setelah dia ada menjadi tiada, itu kan fana itu kan. Fana itu apa tuh bahasa Indonesianya? Apa? Fana itu bahasa Indonesia ya? Fana bahasa Indonesia. Tapi ada terjemahnya, apa itu terjemah? Lupa saya. Fana itu kan kebalikan dari kekal. Kalau kekal itu kan bako. Fana sementara, apa? Tidak kekal. Mati, hilang. Nah, itu ya. Jadi di sini apa? La wujida laqama bimutahayyiz ini tidak memasukkan apa? Fana. Lam yadkhul fihi al-fana. Artinya ta'rif ini ghairu jami'. Artinya ta'rif ini dianggap apa? Ghairu jami'. Ada ta'rif ba'dul asy'ariyah. Itu apa sih? Ta'rif ba'dul asy'ariyah mengatakan bahwa makana sifatan li ghairihi. Makana sifatan li ghairihi. Sesuatu yang menjadi sifat bagi sesuatu yang lain. Nah, ini malah terlalu, ini sudahlah tidak jami', tidak mani ini. Tidak jami', tidak mani. Kenapa? Yang pertama, dikatakan tidak jami' atau tidak mani aja lah.
dikatakan tidak manik karena definisi ini memasukkan banyak sekali hal-hal yang sebetulnya dia bukan arad. Padahal syarat arad itu harus mewujud. Di sini dikatakan maka nasifatan li ghairi, sesuatu yang bisa menjadi sifat bagi sesuatu yang lain. Maka yang namanya adam itu masuk. Yang namanya apa lagi? Sifat-sifat salbiyah itu masuk. Sifat-sifat salbiyah itu masuk. Contohnya apa misalnya? Ya bako, terus kemudian apa lagi? Qidam dan seterusnya. Padahal itu semua menurut Asy'ariyah sendiri tidak bisa disebut sebagai arad. Syarat arad itu harus mewujud. Tidak boleh sesuatu yang adam. Termasuk di sini nanti memasukkan sifat Allah. Maka nasifatan li ghairihi fadakhala fihi sifatul bari. Sifatul bari, sifatnya Allah masuk. Padahal sifatnya Allah itu tidak bisa dikatakan sebagai arad. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu laisa qa'iman bi mutahayyiz. Sifatnya Allah itu tidak qaim pada sesuatu yang mutahayyiz. Mutahayyiz itu apa tadi? Meruang, mengambil ruang. Apakah zat Allah mengambil ruang? Tidak. Maka sifat Allah tidak bisa dimasukkan ke dalam definisi arad. Dan definisi ini tidak mengeluarkan sifat Allah, justru dia memasukkan sifat Allah. Oke. Sekarang definisi menurut menurut falasifah yang sering kita ulang-ulang. Ta'rif menurut falasifah apa? Maujudun fi maudhu'in. Maujudun fi maudhu'in. Maudhu' di sini menurut falasifah adalah mahal, ya kan? Al-mahal al-muqawwim. Al-mahal al-muqawwim. Dan ini sudah berulang-ulang saya syarah, jadi saya nggak perlu mensyarah lagi. Ini ta'rif menurut falasifah. Nah, yang kemudian sebelum kita akhiri dengan ta'rifnya jumhur mutakallimin, ada ta'rif yang disebutkan oleh musannif. Ta'rif yang disebutkan oleh musannif di sini adalah berbunyi ma lahu wujudun qama bil ghair. Ma lahu wujudun qama bil ghair. Ma sesuatu lahu wujudun yang memiliki wujud, qama bil ghairi yang wujud itu ada pada sesuatu yang lain. Artinya wujud dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus berdiri, harus dompleng, harus ada pada sesuatu yang lain. Masalahnya qama bil ghair nama lainnya adalah hulul. Hulul. Jadi ketika saya mengatakan halla asyai' bi syai'in akhar, sesuatu menempat pada sesuatu yang lain, itu disebut hulul. Nama lain qaimu syai' bi syai'in akhar itu sama dengan hululu syai' bi syai'in akhar. Hulul ini ada dua macam. Imma hulul saroyani, imma hulul toroyani. Apa itu hulul saroyani? Hulul saroyani adalah hulul atau satu jenis menyatunya dua hal, yang ketika dua hal itu sudah menyatu, maka tidak mungkin dua hal itu dipisah, kecuali harus memisah sesuatu yang lain. A dan B menyatu, maka A dan B ketika sudah menyatu tidak bisa dipisah lagi menjadi satu A, satu B. Mesti dipisah menjadi setengah A, setengah AB, setengah AB. Dan di antara ciri-ciri hulul saroyani adalah ketika dua hal ini sudah menyatu, maka tidak bisa ditunjuk menggunakan isyarah hissiyah. Beda dengan hulul toroyani. Hulul toroyani itu hulul yang sifatnya mujawir saja. Menempatnya sesuatu pada sesuatu yang lain, tapi masih bisa dipisah masing-masingnya dan masih bisa ditunjuk salah satunya. Contohnya misalnya, hulul toroyani adalah masuknya air ke dalam gelas. Ketika air saya masukkan ke dalam gelas, itu namanya halla al-ma'u ilal kub. Hululnya air di dalam gelas. Hululnya air di dalam gelas ini masih bisa saya pisah menjadi dua hal yang mandiri dua-duanya. Gelas masih bisa saya pisahkan menjadi gelas tersendiri tanpa air. Air masih bisa saya pisahkan menjadi air tersendiri tanpa gelas. Dan walaupun mereka hulul, ada air di dalam gelas, masih bisa saya tunjuk satu-satu. Ini gelasnya, ini airnya. Ya nggak? Ini gelas, ada kopi. Kopi ini saya katakan hulul di dalam gelas. Tapi saya masih bisa tunjuk satu-satu. Gelasnya tok masih bisa saya tunjuk, kopinya tok juga masih bisa saya tunjuk. Itu namanya disebut hulul toroyani.
ada hulul saroyani. Kalau hulul saroyani itu adalah hulul yang ketika keduanya sudah menyatu, tidak bisa dipisah dan tidak bisa ditunjuk dengan isyarah hissiyah. Seperti hululnya putih ini, warna putih ini pada papan tulis. Saya nggak bisa mencabut putihnya sendiri tanpa mesti ada bagian dari papan tulis yang ikut tercerabut. Saya tidak mungkin menunjuk putihnya saja tanpa pasti saya menunjuk bagian dari papan tulisnya. Nah, itu namanya hulul saroyani. Nah, yang dimaksud dengan arad sudah pasti hulul saroyani. Sudah pasti hulul saroyani, bukan hulul toroyani. Paham? Nah, hulul saroyani ini nanti ada dua pemaknaan juga. Yang pertama adalah imma dia itu ikhtisasun na'id. Ikhtisasun na'id. Imma yang kedua itu at-tabaiyah fit tahayyus. At-tabaiyah fit tahayyus. Syuf. Menurut falasifah, jika definisi arad itu adalah malahu wujudun qoma bil ghair, maka yang dimaksud qoma bil ghair adalah hulul saroyani yang sifatnya ikhtisasun na'id. Ini indal falasifah. Tapi indal mutakallimin tidak. Kalau indal mutakallimin, jika definisi arad adalah malahu wujudun qoma bil ghair yang saroyani, maka hululnya ini adalah hulul yang at-tabaiyah fit tahayyus. Apa bedanya? Ikhtisasun na'id itu adalah hululnya sesuatu yang sifatnya saroyani. Sifatnya saroyani ya. Yang toroyani udah kita buang, kita singkirkan. Hulul yang sifatnya saroyani artinya kita tidak mampu atau kita tidak akan bisa memisah salah satu kecuali pasti yang lain ikut. Dan kita tidak bisa menunjuk hanya salah satunya saja kecuali pasti menunjuk yang lain. Yang sifatnya ikhtisasun na'id. Apa itu ikhtisasun na'id? Ikhtisasun na'id adalah seperti na'at dan man'ut. Ikhtisasun na'id itu umum sekali seperti na'at dan man'ut. Artinya apa? Tadi saya kasih contoh hulul saroyani itu apa? Papan tulis dengan warna putih. Ketika warna putih ini nempel pada jauharnya papan tulis, maka saya katakan bahwa warna putih adalah na'at dan jauhar papan tulis man'utnya. Papan tulis, jauhar, man'ut saya sifati dengan sifat putih. Sehingga ini nanti berlaku pada kullu sifatin wa mausufin. Setiap sifat dan mausuf masuk ke sini semua. Maka akhirnya sifat Allah masuk. Akhirnya Allah disifati dengan qidam, baqa, mukhalafal, hadis, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. Itu semua bisa masuk ke dalam definisi malahu wujudun qoma bil ghair yang sifatnya ikhtisasun na'id. Ikhtisasun na'id. Lah ya, misalnya begini coba. Ada manusia, dia punya ilmu. Maka kita katakan ilmunya manusia ini hulul pada si jauharnya manusia. Ya kan? Hulul. Sehingga kamu nggak bisa menunjuk misalnya ada manusia alim, Zaid alim. Coba tunjuk alimnya Zaid. Kamu pasti nunjuknya ke Zaidnya itu. Nggak bisa kamu hanya menunjuk si alimnya. Sehingga akhirnya nanti masuk semua sifat na'at dan man'ut masuk semua. Sifat dan mausuf semuanya masuk. Nah, menurut mutakallimin, qoma bil ghair di sini adalah tabaiyah fit tahayyus. Apa tabaiyah fit tahayyus? Ya berarti sesuatu itu tidak mungkin bisa tahayyus kecuali tahayyusnya pasti tabai, hanya ngikut pada sesuatu yang lain. Hanya ngikut pada sesuatu yang tahayyus bidzatihi. Dia tidak bisa tahayyus bidzatihi, dia harus tahayyus bi ghairihi. Maka itu disebut at-tabaiyah fit tahayyus. Sehingga di sini tidak memasukkan sifat Allah. Paham ya? Sesuatu yang wujud yang untuk dia tahayyus harus taba'an li ghairihi. Harus ngikut pada sesuatu yang lain. Oke. Nah, terakhir definisi arad menurut jumhur mutakallimin. Kalau saya sebut mutakallimin secara umum, maka di sini memasukkan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu
Kalau dalam ilmu kalam itu dia masuk apa? Termasuk mutakallimin. Beda dengan falasifah. Ini untuk membedakan antara falasifah dengan yang non falasifah. Jadi mutakallim itu pokoknya setiap ulama Islam yang mencoba mengargumenkan akidah-akidah Islam melalui argumen-argumen rasional yang tidak menyelisihi Al-Quran atau yang tidak menyelisihi wahyu, yang tidak menyelisihi khobar sodik, atau yang tidak menyelisihi, nah ini paling tepat, tidak menyelisihi al-ma'lum minaddin bid-darurah, tidak menyelisihi ma'lum minaddin bid-darurah. Itu mutakallimin. Maka memasukkan Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah. Oke. Menurut jumhur mutakallimin, definisi arad yang paling tepat adalah, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Sa'duddin Taftazani, Said Syarif Jurjani, yang dipilih oleh Said Syarif Jurjani dalam Syarah Mawaqif. Oke. Menurut jumhur mutakallimin, mawjudun qaimun bimutahayyiz. Mawjudun qaimun bimutahayyiz. Dari kata-kata mawjud ini menjadi seolah-olah menjadi jinsnya, menjadi jins dari definisinya. Mawjudun berarti mengeluarkan apa? Al-adam. Kharaja minhu al-adam. Keluar juga di antara adam adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari keluar dari sini. Karena amrun i'tibari itu menurut mutakallimin tidak wujud dia. Amrun i'tibari ghairu mawjud, yakni ghairu mawjud fil kharij. Ghairu mawjud fil kharij. Syarat dari mawjud, yang dimaksud mawjud di sini adalah mawjud fil kharij. Dan sudah saya jelaskan berkali-kali juga bahwa 9 arad itu tidak semuanya diterima oleh mutakallimin sebagai mawjudun fil kharij. Yang diterima sebagai mawjudun fil kharij dari 9 arad hanya 2, yaitu al-kaf wal ain. Nah, itu nanti kita bahas ke depannya. Keluar juga misalnya sifat-sifat salbiyah keluar dari sini. Qaimun bimutahayyiz. Qaimun apa? Bimutahayyiz. Qaimun bimutahayyiz, dari sini keluar apa? Kharaja minhu. Apa yang keluar dari sini? Ya jauhar, ya kan? Karena jauhar itu bukan qaim bimutahayyiz, tapi dia mutahayyiz bidzatihi. Tidak qaim bimutahayyiz, tapi mutahayyiz bidzatihi. Karena kalau masih mawjud itu masih memasukkan jauhar. Tapi ketika sudah qaim bimutahayyiz, mengeluarkan jauhar. Apalagi yang keluar? Yang keluar adalah dzatur rabbi, zatnya Allah, karena zatnya Allah itu tidak qaim pada mutahayyiz. Wa sifatuhu. Dan juga sifat-sifat Allah keluar. Karena sifat-sifat Allah ini tidak qaim pada mutahayyiz, ya enggak? Tapi sifat Allah itu qaim pada zat Allah. Zat Allah mutahayyiz enggak? Enggak. Zat Allah tidak mutahayyiz. Sehingga kita tidak bisa mengatakan sifat Allah itu qaim pada mutahayyiz. Karena zat Allah tidak mutahayyiz. Maka mengeluarkan apa? Zat Allah sekaligus sifat-sifat Allah. Paham? Oke. Lah qaim bi mutahayyiz ini bisa juga kita sebut sebagai halun fi mutahayyizin bidzat. Halun fi mutahayyizin bidzat. Halun sesuatu yang bertempat. Halun sesuatu yang bertempat. Bertempat di mana? Bertempat fi mutahayyiz. Bertempat pada sesuatu yang mutahayyiz. Mutahayyiznya apa? Mutahayyiz bidzat. Bukan mutahayyiz bil ghair. Berarti maksud mutahayyiz bidzat itu berarti apa? Jauhar. Segampangnya sesuatu yang dia qaim pada jauhar, segampangnya gitu. Arad adalah segala sesuatu yang qaim pada jauhar. Oke. Sekarang coba kita baca teksnya beliau. Kalian buka yang Al-Arad. Gak ada yang punya kitabnya ya? Pakai PDF yang kemarin udah di-share itu loh. Sambil nyimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-'aradu aw fa awwalun wa huwa al-'aradu. Yang pertama yaitu 'arad. Nah, ini. Nah, saya bilang tadi bahwa beliau menyebutkan definisi 'arad dulu baru kemudian apa? Jauhar. Sehingga kemarin kita takdim jauhar dulu sampai selesai baru kemudian di sini kita masuk ke dalam 'arad. Fa awwalun yang pertama wa huwa al-'aradu 'arad. Ma lahu wujudun qama bil ghair. Kalau di tempat kalian ada ma dan ma-nya dalam tanda kurung, ma-nya tanda kurung enggak? Di dalam tanda kurung atau di luar tanda kurung? Kalau dalam tanda kurung itu enggak pas, keliru. Harusnya di luar tanda kurung karena ma itu tidak ada dalam bednya beliau. Jadi kalian keluarkan dalam tanda kurung atau kalian coret gitu saja. Fa awwalun wa huwal 'aradu lahu wujudun qama bil ghair. Apa itu 'arad? 'Arad adalah lahu sesuatu yang mewujud, lahu wujudun, sesuatu yang memiliki wujud atau yang wujud gitu saja, qama bil ghairi. Nah, ini saya bilang tadi, takrif yang disebutkan oleh musannif yang saya sebutkan nomor 3 itu. Ma lahu wujudun qama bil ghair. Dan qama bil ghair sudah saya syarah, ada dua keadaan, imma sarayani wa imma tarayan. Yang masuk adalah yang saroyan. Nanti yang saroyan ada dua pemaknaan. Yang pertama apa? Al-ikhtisasun na'id. Yang kedua, taba'iyah fit tahayyus. Oke, dah. Asyartu bihadza ila qaulil mawaqif fi ta'rifil 'arad. Kata beliau, aku memberi isyarah dengan ta'rif ini merujuk kepada salah satu qaul dari Mawaqif, kitab Al-Mawaqif fi ta'rifil 'arad. Kitab Mawaqif kitabnya siapa? Al-Imam Al-'Adud Al-Iji. Ini definisi 'arad yang ada di dalam apa? Kitab Mawaqif. Amma indana. Apa itu ta'rifnya 'arad yang ada dalam Mawaqif, dan tentu saja di syarah Mawaqif nanti juga dijelaskan. Apa itu ta'rifnya 'arad dalam Mawaqif? Amma indana yakni inda al-mutakallimin. Inda ma'asyirul mutakallimin. Indana yakni ayyuhal mutakallimin atau ma'asyirul mutakallimin. Indana yakni inda jumhuril mutakallimin. Apa definisi 'arad menurut jumhur mutakallimin? Fa mawjudun qa'imun bi mutahayyiz. Ini yang saya syarah terakhir nih. Jumhur mutakallimin mawjudun qa'imun bi mutahayyiz. Qala Sayyid fi syarhihi. Sayyid Syarif Jurjani dalam syarah Mawaqif mengatakan hadza huwal mukhtar fi ta'rifihi. Ini adalah ta'rif yang dipilih. Ta'rifnya 'arad yang dipilih. Kenapa? Li'annahu kharaja minhu. Karena dengan ta'rif ini maka keluar apa? Apa yang keluar dari ta'rif itu? Al-a'dam was-sulub. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Hal-hal yang adam, hal-hal yang tidak ada, was-sulub dan sifat-sifat salbiyah, idz laisat mawjudatan, karena yang namanya adam dan sifat-sifat salbiyah itu tidak wujud. Padahal 'arad itu apa? Harus wujud. 'Arad itu harus wujud. Sehingga menurut mutakallimin yang wujud dari 9  'arad yang menurut falasifah semuanya wujud itu hanya dua, al-kaif wal ain. Oke. Termasuk diantaranya sifat amrun tibari itu juga keluar dari ta'rif ini. Apalagi yang keluar, yang kedua al-jawahir, jauhar keluar dari sini. Kenapa keluar? Idh hiya ghairu qa'imatin bi mutahayyiz. Karena jauhar itu tidak qaim pada mutahayyiz, jelas. Wa kharaja aidan dzatur rabbi wa sifatuhu. Keluar juga dari sini zat Allah juga sifatnya. Keluar juga zat Allah juga sifatnya. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan ta'rif menurut falasifah. Beliau tidak menyebutkan ta'rif menurut siapa? Falasifah. Nah, beberapa syarih ada yang menganggap ya ini aib dari kitab ini karena seharusnya karena pembahasan jauhar 'arad itu pembahasan yang asalnya dari falasifah, ya harusnya nyebutkan ta'rifnya falasifah. Bahkan harusnya diawalkan penyebutan ta'rifnya falasifah. Baru kemudian nanti terakhir ta'rif menurut mutakallimin. Tapi ini bahkan disebutkan aja enggak. Allahu a'lam. Wa ma'nal qiyam bil ghair. Apa makna qiyam bil ghair di sini? Tentu saja ini merujuk pada definisi yang disebutkan beliau, malahu wujudun qama bil ghair. Apa yang dimaksud dengan al-qiyam bil ghair? Huwa al-ikhtisas an-na'id au at-tabaiyah fit tahayyus. Ada dua keadaan, ada dua kemungkinan. Imma ikhtisas an-na'id atau at-tabaiyah fit tahayyus. Tentu saja dua-duanya adalah qiyam bil ghair yang masuk kategori hulul sarayani seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Wal awwal huwa sahih, beliau mengatakan, dan pemaknaan yang pertama yaitu qiyam bil ghair dimaknai dengan ikhtisas an-na'id huwa sahih adalah yang sahih. Lah ini saya enggak paham yang dimaksud sahih ini sahih menurut siapa? Karena kalau menurut mutakallimin tentu saja tidak. Tentu saja menurut mutakallimin yang sahih itu adalah
at-tabaiyah fi tahayyus. Barangkali as-sahih di sini adalah sahih indal falasifah. Sehingga beliau sesungguhnya juga sudah memberi isyarah ini ta'rifnya falasifah. Ta'rif yang sahih menurut falasifah. Mafhum ya? Nah, di sini beliau memberi faedah lughawiyah. Beliau membahas ghair itu tadi loh. Beliau kan menyebutkan malahu wujudun qoma bil ghair. Al ghair. Kenapa kok ghair itu kemasukan al? Kenapa ghair itu kemasukan al? Jadi begini. Ini sudah 2 kali atau 3 kali waktu membahas alfiyah pagi itu saya jelaskan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lafat-lafat yang dia itu mughilatun fil ibham. Apa? Mughilatun fil ibham. Lafat-lafat yang memang mau diapa-apakan, apapun keadaannya dia selalu mubham. Mughilatun fil ibham. Dia dibelenggu oleh kemubhaman, ketidakjelasan. Apa contohnya misalnya? Contohnya adalah banyak sebetulnya. Di antaranya misalnya ghair, mithlu, kullu, apalagi macam-macam, banyak. Kenapa lafaz-lafaz ini kenapa disebut mughilatun fil ibham? Lafaz-lafaz ini disebut mughilatun fil ibham karena selama tidak kamu idhofahkan, maka dia tidak punya makna apa-apa. Contohnya, ishtaraitu kullan atau al-kulla. Ishtaraitul kulla. Aku memberi semuanya, keseluruhan. Keseluruhan apa? Apa keseluruhan buku, keseluruhan makanan, keseluruhan? Apapun lafaz-lafaz itu, ghairu, selain apa? Selainnya siapa? Selain apa? Kullu, mithlu, seperti apa? Ini namanya lafaz-lafaz yang mughilatun bil ibham. Dan dia hanya memiliki makna ketika diidhofahkan. Kemudian muncul pertanyaan, emang kalau diberi al nggak bisa ya? Kan al itu berfaedah ta'rif. Kalau diberi al emang nggak bisa, sama. Tetap aja nggak bisa. Mau kamu beri al, tetap saja tidak bisa bermakna ta'rif. Nggak bisa bermakna ta'rif kecuali kalau alnya itu al al yang menjadi ganti dari mudhof ilaih. Al yang menjadi ganti dari mudhof ilaih. Karena alif lam itu terkadang bisa menggantikan mudhof ilaih. Seperti misalnya sering kan kita tahu di sini disebutkan as-sayyid, apa maksudnya? Sayyid Syarif. Kita sering menemukan al-jalal. Apa maksudnya? Jalaluddin. Al-imam. Nah itu alnya beda itu, bukan. Alnya beda. Apalagi misalnya? Kulla tadi, ishtaratul kulla itu kan kulla. Alnya itu badalan dari mudhof ilaih. Yang ishtaratul kulla tadi itu. Hah? Yang sing awakmu nggih contoh ishtaratul kulla itu. Ayo apa? Mudhof ilaih kepada siapa? Lah apa sih nggih contoh? Lo enggak, makanya. Ishtaratul kulla syai'. Ketika alnya itu tidak dikehendaki sebagai ganti dari mudhof ilaih dan mudhof ilaihnya ghairu ma'hud. Mudhof ilaihnya itu sebelumnya belum diketahui sama siapa-siapa, enggak sah dia diberi al. Harus diketahui dulu mudhof ilaihnya itu apa. Enggak bisa sembarangan. Makanya apa? Makanya di sini dikatakan bahwa yang namanya lafaz-lafaz yang mughilatun fil ibham itu tidak bisa diberi al. Tidak bisa diberi al. Kecuali alnya itu harus apa? Gantian dari mudhof ilaih. Dan mudhof ilaihnya itu harus diketahui dulu. Apa mudhof ilaihnya itu? Lah di sini beliau menyebutkan pendapat yang mengatakan bisa. Kita kasih al dan alnya itu bukan apa? Bukan ganti dari mudhof ilaih. Kenapa bisa begitu? Nah, beliau pakai istishhad ayat Al-Qur'an. Ghairil maghdubi 'alaihim. Syuf. Jadi, isim-isim makrifat itu kan ada tingkatan-tingkatannya, ada marotibnya. A'raful ma'arif tentu saja apa? Lafdzul jalalah, ya kan? Marotibul ma'rifah yang pertama lafdzu al jalalah. Kemudian yang kedua apa? Isim dhamir dulu. Dhamir. Yang kedua isyarah. Yang keempat isim alam. Dan seterusnya. Terus kemudian yang kelima al. Yang kemasukan al. Terus sampai terakhir nanti al mudhof ilal ma'arif.
Yang terakhir nanti apa? Al-mudhaf ilal ma'arif, yang dimudhafkan kepada isim-isim ma'rifat. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ada ayat yang pakai lafaz-lafaz yang mughilatun fil ibham diidhofahkan kepada isim ma'rifat, ghairil maghdhub. Dan itu berfaedah ta'rif. Maka jika ghair yang diidhofahkan kepada af'aful ma'arif saja itu berfaedah ta'rif, apalagi kalau dia dimakrifatkan menggunakan salah satu dari adawatut ta'rif, atau menggunakan salah satu dari isim-isim ma'rifat yang derajatnya, marotibnya, martabahnya di atas al-mudhaf ilal ma'arif. Maka harusnya bisa sah. Maka harusnya apa? Sah. Itu dalilnya beliau begitu. Tapi kemudian dibantah juga nanti sama ulama yang lain. Menurut kebanyakan justru, bahkan menurut kebanyakan ulama tetap nggak bisa. Karena dalilnya nggak pas. Oke. Ini sifatnya faedah lughawiyah saja, nggak ada hubungannya sama inti pembahasan kita. Wa idkhalu al ala ghair, memasukkan al pada ghair jaizun inda ba'dihim. Beliau sudah bilang sebetulnya boleh, tapi menurut sebagian ulama nahwu saja. Wa in kanat mughilatan fil ibham, meskipun sesungguhnya al ghair itu adalah termasuk salah satu dari lafaz-lafaz yang mughilah fil ibham. Kama wusifa bil ma'rifatu fi qouli ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim, sebagaimana Allah sendiri misalnya mensifati dengan ma'rifah, mensifati sesuatu yang ma'rifat dengan ghair. Yang mana ghair ini diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Paham enggak maksudnya? Ghairil maghdubi 'alaihim itu sebelumnya ayatnya bunyi apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Syuf, an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat. Ma'rifat enggak itu? Ma'rifat. An'amta 'alaihim itu ma'rifat. Karena dia apa? Isim dhamir kan? An'amta itu loh. An'amta 'alaihim. Orang-orang yang engkau beri nikmat itu kan ma'rifat ya. Isim ma'rifat ini disifati dengan ghair. Siapa itu orang yang an'amta 'alaihim? Ghairil maghdubi 'alaihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak engkau murkai. Orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang tidak dimurkai oleh Allah. Jadi Allah mensifati dalam Al-Qur'an sesuatu yang makrifat dengan ghair. Dan ghairnya ini harusnya kan makrifat juga, ya kan? Dan cara memakrifatkannya dengan diidhofahkan kepada isim makrifat. Padahal mengidhofahkan sesuatu kepada isim makrifat ini sesuatu yang martabahnya di bawah dari kemasukan al. Maka apa kata beliau? Li'annaha ashbahat al-ma'rifah biidhofatil ma'rifah. Karena yang namanya ghair itu akan menyerupai isim ma'rifat ketika dia diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Fa'umilat mu'amalataha. Sehingga nanti ghair bisa beramal seperti amalnya apa? Isim ma'rifat. Maksudnya beramal itu apa ya? Beramal menjadi na'at bagi man'ut yang ma'rifat. Wa wusifat bihal ma'rifah, dan bisa disifati dengan isim ma'rifat. Bisa disifati isim ma'rifat, wa wusifat, dan disifati biha dengan ghair yang mudhaf kepada ma'rif, al ma'rifata isim ma'rifat, al ma'rifatu isim ma'rifat. Walamma hasala shibhu bidzalik jaza ayyadkhulaha ma yu'aqibul idhofah wa huwa al. Kalau itu saja dibolehkan, maka ya harusnya dibolehkan juga dia dimakrifatkan dengan sesuatu yang ma yu'aqibul idhofah, sesuatu yang secara tartib martabah itu dia idhofah selepasnya. Idhofah itu secara tartib ada selepasnya. Apa itu? Wa huwa alif lam. Dan itu adalah alif lam. Harusnya boleh. Tapi wal aktsarun 'alal man'i. Kebanyakan ulama nahwu tetap mencegah atau mengatakan tidak boleh li'adamil faedah fi idkhaliyah, karena tetap aja enggak bakal ada faedahnya. Idza takhsisu bi idkhali adati ta'rif 'alaiha, karena mau memasukkan adatu ta'rif apapun kepada ghair itu tidak berfaedah takhsis. Bikhilafil idhofah, beda dengan idhofah. Fatufiduha at-takhsis. Jadi idhofah itu pengecualian. Idhofah itu apa? Pengecualian. Karena apa? Karena maknanya ketika dia diidhofahkan kepada sesuatu yang makrifat, sesungguhnya adalah yang terjadi dia mengambil bagian dari makna makrifatnya itu, sehingga ada makna. Dia memiliki makna. Kenapa? Maknanya itu dia ambil dari mudhof ilaihnya. Beda dengan ma'rif-ma'rif yang lain, misalnya kemasukan al. Al itu tidak memiliki makna seperti maknanya isim-isim ma'rifat yang lain, isim alam dan seterusnya. Mafhum ya? Intaha bil makna minal misbah wa ghairihi. Intaha, penjelasan ini selesai, bil makna, saya kutip secara makna, tidak secara lafaz. Artinya makna tasarruf minal misbah, dari kitab al-misbah.
Nah, kitab Al-Misbah ini yang dimaksud adalah bukan Al-Misbah yang kemarin ya. Al-Misbah yang di sini yang dimaksud adalah misbah milik Sayyid Syarif Jurjani, syarahnya Sayyid Syarif Jurjani dalam kitab Miftahul Ulum miliknya Imam As-Sakkaki. Oke. Sekarang kita masuk ke Ahkamul Arad. Allahu Akbar. Di sini beliau menyebutkan ada 4 hukumnya arad. Walaupun sebenarnya ada beberapa hukum yang lain, tapi beliau nggak sebutkan. Allah, hukum arad yang pertama. Hukum yang pertama menyatakan bahwa arad itu tidak mungkin pindah dari satu tempat ke tempat lain. Istiqlalan, secara menyendiri, istiqlal. Pindahnya satu arad ke tempat lain, pindahnya satu arad ke tempat lain, itu harus senantiasa ngikut pada pindahnya apa? Jauharnya. Oke. La tangtakil min mahallin ila akhar istiqlalan anil jauhar. Hukum yang pertama. La yang taqil min mahallin ila akhar istiqlalan anil jauhar. Oke. Apa maksudnya intiqal di sini? Makna daripada intiqal adalah husulu syai' fi hayyizin ba'da an kana fi hayyizin akhar. Husulu syai' fi hayyizin ba'da an kana fi hayyizin akhar. Sesuatu ada pada hayyiz tertentu setelah sebelumnya dia berada pada hayyiz yang lain. Artinya sesuatu meruang atau berada pada ruang tertentu padahal sebelumnya dia ada pada ruang yang lain. Itu yang dimaksud dengan intiqal. Maka dari sini kita sudah bisa memahami bahwa ya ini nggak mungkin terjadi pada arad, hanya terjadi pada jauhar. Karena yang bisa mengambil hayyiz kemudian pindah dari satu hayyiz ke hayyiz yang lain itu hanya jauhar. Intiqalnya si arad hanya dan hanya dimungkinkan ketika dia ngikut pada jauharnya. Ini sepakat bainal mutakalimin wal falasifah. Ada i'tirad. Loh enggak, saya bisa kok merasakan intiqalnya arad dari satu tempat ke tempat lain. Apa contohnya misalnya? Contohnya misalnya saya mencium bau harum sesuatu. Bau harumnya di sana tuh. Tapi bau itu kan termasuk arad kaf. Ya kan? Termasuk arad kaf. Dan dia maujud. Bau harum itu bisa saya indra dari tempat kejauhan itu kan berarti bau harum itu, arad kaf itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kamu masak sambel. Jauhar sambelnya itu masih ada di situ, tapi aradnya sampai ke sini. Itu berarti aradnya pindah. Atau misalnya ada api. Jauharnya kan api itu kan jauhar. Apinya ada di situ tapi panasnya, rasa hangatnya atau bahkan panasnya kalau apinya besar itu bisa sampai pada saya di sini. Bisa sampai pada saya di sini. Suara itu arad. Tapi suara itu bisa sampai ke sana, bisa sampai, apalagi kalau pakai mic, bisa sampai kemana-mana. Ini kan berarti intiqal. Ini berarti apa? Intiqal. Nah kita jawab enggak. Maksudnya kita jawab iya benar itu intiqal, tapi dia tidak istiqlal. Dia tidak istiqlal. Hakikatnya si arad kaf itu, semua itu tadi, itu dia dompleng atau dia bertempat pada jauhar. Yang jauhar itu sangat tipis, kecil. Dan dia dihantarkan oleh jauhar itu sampai kemudian dia bisa pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Apa jauhar itu? Udara. Dzarratun, dia adalah dzarrah kecil yang menghantarkan si jauhar. Dan ini terbukti. Ini terbukti secara saintifik. Kamu kalau di luar angkasa yang tidak ada udara di situ, maka kamu tidak bisa bersuara atau kamu tidak akan mendengar suara apa-apa di sana. Kenapa? Karena tidak ada udara. Kenapa kok bisa begitu? Karena suara itu hakikatnya hanya gelombang. Suara itu hanya gelombang dan gelombang itu arad. Gelombang ini bisa sampai ke telingamu karena dihantar oleh udara. Ketika kamu berada di tempat yang tidak ada udaranya, maka kamu nggak bisa dengar apa-apa.
Walaupun kamu pakai mikrofon, kamu pakai apapun nggak akan bisa terdengar. Karena tidak ada apa? Udara yang menghantarkan gelombang suara itu. Mafhum? Sama juga misalnya ketika bau-bauan, bau harum atau busuk segala macam. Kalau kamu tutup akses udara, kamu hilangkan semua udara, maka bau itu tidak akan sampai ke kamu. Bau itu tidak akan sampai ke kamu. Dan itu dibuktikan. Sudah terbukti. Sehingga artinya apa? Artinya ternyata bau itu sendiri tidak mungkin pindah bau fi dzatiha ya. Istiqlal secara istiqlal dari satu tempat ke tempat lain kecuali pasti ada jauhar di situ. Dan itu adalah dzarrah. Mafhum ya? Panas matahari tidak. Matahari itu cahaya itu foton dan dia jauhar. Cahaya itu apa? Foton dan dia jauhar. Dan ini hebatnya mutakalimin Islam. Mutakalimin Islam sudah mengatakan ini sejak berabad-abad yang lalu, ketika tentu saja sains modern belum ada, di saat falasifah mengatakan bahwa cahaya itu adalah arad. Cahaya itu arad menurut falasifah. Dan falasifah mengatakan bahwa alam semesta ini qadim, sehingga mereka mengatakan bahwa matahari itu qadim dan dia akan senantiasa ada semacam itu, bersinar seperti itu. Dibantah oleh Imam Ghazali dalam Tahafutul Falasifah, beliau enggak. Alam semesta ini hadis. Kenapa? Beliau pakai bukti matahari itu sendiri, bahwa matahari itu sudah bersinar sekian lama, yang itu artinya ada bagian-bagian dari matahari yang terpisah dari matahari. Lama-kelamaan matahari akan mati. Matahari akan kehabisan sinarnya. Atau akan kehabisan bukan sinar ya, karena sinar itu warna yang kita lihat dari matahari itu dia arad memang. Dia arad, tapi arad infial nanti. Di situ nanti akan kita bahas di pembahasan perincian arad. Tapi ala kulli hal, cahaya matahari yang kita rasakan panas itu adalah foton-foton. Adalah apa? Foton-foton. Dan terbukti bahwa planet-planet yang seperti matahari itu setelah berumur jutaan, bahkan mungkin miliaran, bahkan mungkin triliunan tahun, dia mati. Maka ada banyak gugusan bintang-bintang yang sudah tidak bercahaya lagi karena dia sudah kehabisan itu tadi. Kehabisan energi itu tadi. Mafhum? Allahu a'lam. Hukum yang kedua menyatakan bahwa la yaqumu aradun bi aradin. Apa? La yaqumu aradun bi aradin. Arad itu tidak mungkin qiyam pada arad yang lain. Arad hanya dan hanya qiyam pada jauhar. Enggak mungkin qiyam pada arad yang lain. Apa makna qiyam di sini? Makna qiyam di sini adalah at-tabaiyah fit tahayyus. Tahayyus. Ini nanti yang membedakan kita dengan falasifah. Karena tadi di awal sudah saya tambih bahwa falasifah mengatakan qiyam bil ghair itu maksudnya apa? Ikhtisasun na'id. Kalau kita mengatakan enggak, at-tabaiyah fit tahayyus, maka menurut falasifah, karena dia mengatakan bahwa yang namanya arad itu adalah ikhtisasun na'id, maka mereka mengatakan arad bisa qaim pada arad yang lain. Tapi menurut definisi kita enggak bisa. Dan nanti akan kita buktikan kenapa itu tidak bisa. Syuf. La yaqumu aradun bi aradin. Kenapa bisa arad tidak bisa qaim pada arad yang lain? Karena alasannya adalah antara satu arad dengan arad yang lain itu kedudukannya sama, mutasawin fi adamit tahayyus bidzat. Kedudukan antara satu arad dengan arad yang lain, karena definisi mereka semua sama, bahwa kedudukan mereka itu sama-sama apa? Ghairu mutahayyiz binafsiha. Dia tidak mungkin tahayyus dengan dirinya sendiri. Maka tidak mungkin satu arad itu nempel pada arad yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ada satu arad nempel pada jauhar, kemudian ada arad yang lain nempel pada arad yang nempel pada jauhar ini? Paham nggak? Kan tadi kan yang diiskalkan adalah nggak mungkin ada arad nempel pada arad yang lain, istiqlalan. Oke, jelas, sepakat itu ya. Tapi bagaimana jika ada arad nih nempel pada jauhar dan nanti datang arad lain nempel pada arad yang nempel pada jauhar? Contohnya seperti apa misalnya? Contohnya seperti harokatun syari'ah. Harokatun syari'ah. Lihat, tangan saya bergerak, ya kan? Terus kamu katakan
Tangan saya kan jisim atau jauhar. Geraknya itu arot. Harokahnya itu arot. Syariahnya itu arot nggak? Arot juga kan? Syariah itu arot. Dia arot. Syariah ini nempel pada jauhar atau nempel pada atau ada pada arot. Yang kamu sifati dengan syariah itu geraknya atau tanganmu, jauhar tanganmu ini. Geraknya dong. Kan iya nggak? Gerak cepat, gerak lambat. Itu artinya, kata falasifah, itu artinya arot nempel pada arot. Berarti ada arot yang bisa nempel pada arot. Contohnya apa? Kecepatan dan kelambatan yang ada pada gerak. Gerak itu arot, cepat dan lambat arot yang lain. Dua hal ini, yang satu nempel pada jauhar, yang satu nempel pada arot. Nanti akan kita bantah. Pertama-tama, kita katakan bahwa menurut mutakallimin, yang terjadi tidak semacam itu. Jika misalnya ada satu arot nempel pada arot yang lain, padahal keduanya itu derajatnya sama, mutasawin fi ghairi mutahayyizin binafsiha. Hakikatnya dua-duanya ini sama-sama tidak mungkin tahayyuz binafsiha. Maka apa yang menyebabkan satu arot nempel pada arot yang lain? Arot yang pertama nempel, arot yang kedua nempel pada arot yang pertama, dan bukannya dibalik, arot yang pertama nempel pada arot yang kedua. Kenapa nggak kamu katakan misalnya contoh ya, contoh. Ini nih, putih dan panjang. Putih ini arot, panjang itu arot. Apakah kamu akan mengatakan bahwa panjang ini nempel pada putih? Kenapa nggak kamu katakan putih nempel pada panjang? Karena dua-duanya ini arot, yang dua-duanya setara, mereka itu ghairu mutahayyizin bidzat. Kok bisa kamu katakan yang satu nempel pada yang lain, qaim pada yang lain, tidak kamu katakan yang lain nempel pada yang satu, qaim pada yang satu? Padahal dua-duanya derajatnya setara. Ini namanya tarjih bila murajjih. Dan tarjih bila murajjih batil. Lalu terus apa yang kita katakan? Ketika ada dua arot semacam ini, kita katakan dua-duanya nempel pada jauhar. Jadi hakikatnya putih ini nempel qaim pada jauhar, panjang juga qaim pada jauhar. Bukannya kita mengatakan bahwa panjang nempel pada putih dan putih nempel qaim pada jauhar, atau dibalik, putih qaim pada jauhar dan panjang qaim pada putih. Ya ini dibalik-balik gitu aja. Kita nggak mengatakan demikian, tapi kita katakan dua-duanya qaim pada jauhar. Kalau misalkan itu apa bayangan antum nempel ke itu bukan. Oh enggak, bukan. Ini bukan qaim. Kan tadi definisi qaim itu adalah dia nggak bisa dipisah dengan tidak bisa inqisam illa bingkisamin akhar. Syuf nih. Apa nih? Bayangan saya. Ya. Ini bisa nggak saya pisah dari? Bisa dipisah. Bisa saya pisah tanpa perlu memisah papan tulisnya. Beda dengan putih yang nempel pada papan tulis. Putih yang nempel pada papan tulis kalau mau saya pisah harus ikut jauharnya pisah juga. Itu loh maksudnya. Mafhum? Oke, sip. Sekarang kita kembali ke falasifah tadi. Falasifah tadi mengatakan apa? Ada arot yang bisa nempel pada arot, contohnya adalah gerak yang lambat atau gerak yang cepat. Maka mutakallim mengatakan la nusallim annas sur'ah wal butu'ah aradun. Kita tidak menerima kalau misalnya cepat dan lambat itu arad. Kenapa? Li'annahuma ghairu mawjudani. Dua-duanya ghairu mawjud. Syarat arad itu harus mawjud. Dua-duanya itu hanyalah nisbah atau dua-duanya itu amrun i'tibari. Makanya saya bilang tadi, tidak semua arad itu diyakini arad yang mawjud oleh mutakallim. Buktinya apa buktinya, Syuf? Kenapa gerak itu dikatakan ghairu mawjud atau amrun i'tibari? Sekarang saya tanya, ini geraknya cepat nggak? Gerak spidol ini? Loh, kamu nggak bisa katakan dia cepat. Tergantung kamu bandingkan sama apa. Kok bisa kamu katakan dia cepat loh? Ini kamu katakan cepat ya? Oke, kalau gitu bandingannya ini. Bandingannya ini. Nah, dia jadi apa? Jadi lambat. Ini loh, ini cepat apa lambat? Tergantung bandingannya. Kalau bandingannya ini, dia lambat. Kalau bandingannya ini, dia cepat. Berarti aslinya cepat dan lambat itu ghairu mawjud. Tidak wujud. Tidak apa? Tidak wujud. Falasifah ngasih contoh lagi. Contoh yang lain misalnya. Al-khusyunah. Kekasaran. Kekasaran itu arad atau jawhar? Arad. Dia nempel pada as-satuh. Satuh itu sesuatu yang terhampar, yang yang satuh itu arad wadhu. Nanti kalau belum paham arad wadhu susah jelaskannya, tapi bayangkan aja sesuatu yang terhampar.
keterhamparan sesuatu itu arad. Oke, khusyunah satoh itu, khusyunah sesuatu yang terhampar itu juga arad yang lain. Maka falasifah mengatakan ada arad namanya as-satoh, yaitu keterhamparan sesuatu, dan arad lain yang nempel pada satoh yang namanya apa? Kekasaran dan kelembutan. Maka kita jawab dengan jawaban yang sama. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, jawaban yang sama bahwa khusyunah wal malasah, yang namanya kasar dan lembut itu juga amrun i'tibari. Kasar itu kamu bandingkan dengan apa? Misal contoh, apa yang kasar? Tangannya Abil. Oke, baju saya ini misalnya kasar. Oke, dibandingkan dengan karpet kasar mana? Karpet. Dibandingkan dengan kulit durian kasar mana? Kulit durian. Maka yang namanya kasar dan lembut itu adalah amrun i'tibari. Salamna annahuma mawjudani. Kata mutakallimin. Oke, katakanlah dua-duanya itu mawjud. Katakanlah yang namanya kasar dan lembut itu mawjud. Oke, kita sepakat. Tapi sesungguhnya yang namanya kasar dan lembut itu tidak menempel pada satohnya, kepada arad satoh, tapi menempel pada jisimnya. Maka kita tidak mengatakan as-sathu al-khashinun, tapi kita mengatakan al-jismul khashin. Jisim yang kasar, jisim yang lembut. Katakanlah itu mawjud, dia tidak nempel pada aradnya tapi nempel pada apa? Jisimnya. Maka hakikatnya dua-duanya nempel pada jisim. Satohnya nempel pada jisim dan kekasaran, kelembutan juga nempel pada jisim. Bas. Mafhum? Kalau tadi bau itu dia serupa jawar atau arad? Bau itu arad. Nah, berarti sama, berarti wangi itu amrit. Yes. Bau wangi, bau manggung. Enggak sih, kalau bau wangi itu kef, dia mawjud. Dia arad yang wujudi. Maksudnya wanginya itu loh. Yes, iya. Ya. Yang maksudnya dia amrit ibadi bukan arad yang Mawjud bukan amrun i'tibari, mawjud. Mawjud itu ada. Jadi wangi, bau itu loh ya. Bau itu ada. Bahwa kamu sifati bau itu dengan ini wangi, ini lebih wangi, itu i'tibari. Karena itu sifat itu sudah sifat bagi bau itu sendiri. Bau itu hakikatnya netral. Bau itu hakikatnya apa? Netral. Serius, bau itu hakikatnya netral. Yang kemudian masuk ke hidungmu dan kamu katakan ini wangi, ini tidak wangi, itu amrun i'tibari, makanya itu nisbi. Orang bisa saja mencium sesuatu dan dia katakan apa wangi, orang mencium sesuatu dia katakan apa? Bau. Seorang istri di malam rois ngapain ke situ itu segala. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang ketiga. Ini rumit nih. Ini daqiq syuai. Lakin muhim jiddan. Coba. Allahu Akbar. Bentar, ampekan saya. Kita baca dulu ya teksnya beliau yang tadi yang barusan kita terangkan supaya nggak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul a'rad. Wa'lam anna lil a'rad ahkaman, ketahuilah bahwa a'rad itu punya beberapa hukum, minha di antaranya annaha la tantaqilu min mahallin ila mahallin akhar. A'rad itu tidak bisa pindah dari satu mahal ke mahal yang lain. Tentu saja istiqlalan. Wa hadza bi ittifaqil mutakallimin wal falasifah. Alasannya kenapa tadi? Menurut mutakallimin al-intiqal itu husulu syai' fi hayyizin ba'da an kana fi hayyizin akhar. Dan yang bisa hayyiz itu hanya apa? Jauhar. Minha hukum yang kedua annahu la yaqumu 'aradun bi 'aradin. Arad itu tidak bisa qaim pada arad yang lain khilafan lil falasifah. Falasifah yang namanya arad itu bisa qaim pada arad yang, dan dalilnya tadi sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk hukum yang ketiga. Annahu la yabqa zamanaini wa ilaihi dzabal asyari wa man tabi'ahu. Allah, syuf. Kemarin saya jelaskan bahwa yang namanya jauhar itu bisa yabqa zamanaini. Faktor. Artinya jauhar yang sekarang, jauhar saya yang sekarang ini adalah jauhar saya yang kemarin dan seterusnya. Tapi arad saya yang sekarang bukan arad saya yang kemarin, bahkan arad saya yang sekarang bukan arad saya yang ada pada detik yang lalu. Syuf. Warna tangan saya ini bukan warna tangan saya kemarin atau jam yang lalu atau detik yang lalu. Senantiasa berubah karena dia tidak yabqa zamanain. Menurut Imam Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Coba kita supaya kita bisa memahami. Aneh ya, masa jelas tangan saya yang ini ya yang kemarin lah warna putihnya ini. Panjang saya yang ini ya Pak, panjang yang kemarin. Hakikatnya enggak begitu. Hakikatnya yang namanya panjang itu terus berubah dan kamu tidak sadar. Anak kecil itu ketika dia tumbuh,
Kamu nggak bisa mengatakan arot dia, panjangnya, warna putihnya itu adalah arot yang kemarin karena dia sudah berubah hakikatnya entah berapa milimeter. Dan kamu tidak sadari. Kamu baru menyadari ketika sudah lama, 20 tahun wis gomerang. Wis brewon. Kimbian 30 tahun yang lalu belum brewon, kok sekarang sudah brewon. Ya berubah arotnya, Bos. Arotnya berubah. Yang paling jelas, suara saya. Suara itu kan arot tadi saya bilang, ya kan? Dan dia tidak bisa mungkin intikal kecuali intikal dengan jauhar. Sekarang saya tanya, ketika saya mengatakan saya, kalimat saya, di situ ada berapa arot? Ada banyak arot. Arot bunyi sa, arot bunyi s, arot bunyi a, arot bunyi y, arot bunyi a. Saya. Ketika saya mengatakan saya, arot s, ketika saya mengucapkan a, arot s-nya sudah hilang. Ketika saya mengucapkan y, arot a-nya sudah hilang. Ketika saya mengucapkan a, arot y-nya sudah hilang. Dan ketika saya mengucapkan kalimat yang lain, kalimat saya sudah hilang. Artinya itu menunjukkan bahwa arot itu la yabqa zamanin. Kalau dia yabqa zamanin, syuf, kata Imam Asy'ari, kalau dia yabqa zamanin, maka dia bakok tidak mungkin hilang. Akan senantiasa ada terus. Akan senantiasa ada terus. Masuk akal kan? Masuk akal. Kenapa bisa begitu? Nah ini dia. Alasannya ini yang bikin rumit. Alasannya ini. Apa alasannya? Syuf. Oke. Allah. Kita mengatakan bahwa al-mumkin, segala sesuatu yang mungkin. Atau gini aja deh. Ada yang disebut sebagai illatul ihtiyaj. Illatul ihtiyaj. Ini pembahasan umur ammah. Nanti kalian saya khawatir nggak paham lagi illatul ihtiyaj itu apa. Gini aja. Apa itu mungkin? Apa itu mungkin coba? Apa itu sesuatu yang mungkin? Mungkin adalah segala sesuatu yakbalul adam. Ma yakbalul adam. Syuf, ma yakbalul adam. Beda dengan hudus nanti. Hudus itu ma yasbiquhul adam. Ini dua tarif yang berbeda dan harus dibedakan, dan ini nanti yang menjadi titik perbedaan mahalun niza antara keduanya. Saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud mungkin, imkan. Mungkin adalah ma yakbaluhu al adam. Syuf, al mungkin ma yakbaluhu al-adam. Dikatakan yakbaluhu al-adam itu artinya adalah, sekarang saya tanya, spidol ini mungkin nggak? Mungkin, kita semua mungkin. Berarti artinya spidol ini yakbalul adam, menerima ketiadaan. Ketiadaan apa? Ketiadaan dari sebelum dia ada atau sebelum dia dibuat, dan ketiadaan nanti setelah dia ada sekarang menjadi tidak ada lagi. Maka dia disebut mungkin. Segala sesuatu yang mungkin itu berarti dia sebelumnya mengalami ketiadaan dan nanti setelahnya dia akan mengalami ketiadaan yang lain. Di antara hukum imkan dalam umur ammah ada apa? Hukum imkan itu? Hukum imkan itu adalah dia tidak mungkin ada tanpa mu'athir, yakni yahtaju ila mu'athir. Yahtaju ila mu'athir. Itu artinya apa? Maka sesuatu yang mungkin ini mengalami 4 marhalah kan berarti sebetulnya, ya kan? Imma dia, ini kita kasih ini aja, az-zaman awal dan az-zaman tsani. Zaman awal misalnya dia Adam. Adam menjadi terus Adam. Ada nggak sesuatu yang Adam dan sampai sekarang masih Adam dan nanti bakal Adam terus? Banyak. Maka ada kemungkinan sesuatu yang mungkin itu Adam dan dia akan senantiasa Adam terus. Atau kemungkinan yang kedua, dia Adam tapi nanti menjadi maujud. Dari Adam menjadi maujud. Kemungkinan yang ketiga, setelah maujud ya menjadi terus maujud, dan nanti dari maujud bisa menjadi Adam lagi. Berarti ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Apakah semuanya butuh mu'athir? Dari maujud menjadi Adam butuh mu'athir, jelas. Butuh murajjih. Karena keadaannya, statusnya imkan itu kan mutasawi baina tarafain, antara maujud dan ma'dum atau antara wujud dengan Adam, dia itu setara. Kalau dia dikatakan wujud berarti harus ada murajjihnya, dikatakan Adam juga harus ada murajjihnya. Sesuatu yang sudah wujud menjadi Adam harus ada perlu murajjih. Perlu murajjih. Sesuatu yang wujud untuk senantiasa wujud juga perlu murajjih.
Sesuatu yang adam dari tidak ada menjadi wujud juga perlu murajih. Tapi sesuatu yang adam untuk terus adam perlu murajih enggak? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Li'annal adam al-mahad la yusofu birrujhan. Karena ketiadaan sesuatu, murni ketiadaan tidak bisa disifati dengan rujhan. Contohnya apa misalnya? Syarikul bari. Atau yang mahsus yang tiap hari kita misalnya gini. Di dapur itu tidak ada kopi. Syuf, di dapur itu tidak ada kopi. Tadi tidak ada kopi, sekarang tidak ada kopi, nanti saya cek nggak ada kopi. Terus saya tanya, kok nggak ada kopi ya? Tadi nggak ada, sekarang nggak ada. Nanti saya lihat nggak ada juga. Siapa yang membuat kopi ini terus tidak ada? Apakah saya berpikir demikian? Ya enggak dong, orang gila kali. Enggak ada, itu memang hukum asalnya tidak ada. Tidak perlu ditarjih menjadi untuk terus tidak ada, tidak perlu ditarjih. Jadi pahami? Maka yang perlu murajih yang mana? 3 hal ini. Adam menjadi maujud menjadi terus wujud, maujud menjadi apa? Adam. Kemudian muncul pertanyaan. Apa sebab yang menjadikan dia itu senantiasa? Apa yang menyebabkan dia itu membutuhkan murajih ini? Apa muhwijnya itu apa? Apa sebab yang menjadikan dia itu senantiasa butuh kepada mu'athir? Apa penyebabnya? Ada 2 mazhab. Al-muhwij itu apa? Sababul ihtiyaj, illatul ihtiyaj ilal mu'athir. Al-muhwij ada 2 mazhab. Yang pertama mengatakan al-imkan. Yang kedua mengatakan al-huduth. Coba perhatikan, ini penting sekali. Ya, amrun maujudun. Ya. Al-mumkin al-maujud. Sesuatu yang mungkin maujud itu kan sebelumnya dia pernah tidak ada, ya kan? Dan dia apa? Nantinya bisa tidak ada lagi. Ini disebut adam qablu gitu saja. Dan ini adam ba'du. Adam ba'du. Perhatikan. Definisi imkan apa tadi? Ma yakbaluhu al-adam. Ma yakbalul adam. Adam. Kalau hudus, ma yasbikuhu al-adam. Perhatikan coba. Maka sesuatu dikatakan hudus itu pokoknya asal mungkin yang maujud, katakanlah mungkin maujud ini spidol supaya tergambar gitu aja ya, spidol. Katakan mungkin yang maujud ini spidol. Spidol itu dikatakan hudus kenapa? Karena dia memiliki adam qablu. Intinya segala sesuatu yang yasbiqul adam didahului oleh ketiadaan, maka dia disebut apa? Maka ini dari adam qablu menjadi maujud yang mungkin, dia disebut apa? Hudus. Maka ketika sesuatu sudah maujud, hudusnya sudah hilang. Jadi pahami? Hudusnya sudah hilang. Kita ini sekarang sudah nggak hudus lagi. Kita dulu hudus atau kita disifati hudus karena dulu apa? Mana tidak ada, sekarang menjadi ada. Sekarang kita tidak disifati hudus lagi karena sudah ada. Tapi imkan atau mungkin, sesuatu disebut mungkin itu mayak baluhu adam. Sesuatu yang menerima ketiadaan disebut mungkin. Artinya adam baik adam qablu maupun adam ba'du, sesuatu yang menerima adam qablu maupun adam ba'du itu disebut imkan. Maka imkan itu jaraknya atau rentangnya atau range-nya itu lebih luas daripada range-nya hudus. Ini disebut al-imkan. Ini disebut al-imkan. Perhatikan. Jika memang sebab atau illatul ihtiyaj perkara yang mungkin itu illatnya adalah hudus, itu artinya apa? Itu artinya adalah ketika katakanlah Allah menciptakan spidol ini, kemudian spidol ini menjadi ada. Setelah Allah ciptakan maka dia istighna anillah. Dia bisa istighna anillah. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan Allah lagi, karena illatul ihtiyajnya kepada Allah adalah hudus. Ketika dia sudah ada, hudusnya sudah hilang, maka dia istighna anillah. Tapi ketika kita katakan illatul ihtiyajnya itu imkan, maka dia akan selalu istighna anillah karena dia senantiasa berpotensi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada butuh mu'athir. Dari ada untuk nanti supaya dia terus ada butuh mu'athir juga. Dan untuk meniadakan butuh mu'athir karena illatul ihtiyajnya imkan, dan imkan itu senantiasa mengiringi semua yang mungkin. Semua yang mungkin itu senantiasa tersifati dengan sifat imkan. Artinya dia selalu yahtaju ila mu'athir. Yahtaju ila mu'athir fi kulli waqtin. Fi kulli anin wa waqtin.
senantiasa butuh kepada mu'athir. Karena illatul ihtiyajnya masih ada. Apa itu illatul ihtiyajnya? Imkan. Karena illatul ihtiyajnya sebab dia butuh mu'athir adalah imkan, dan makhluk itu senantiasa imkan, maka dia senantiasa butuh pada mu'athir. Beda dengan kalau kita katakan illatul ihtiyajnya hudus. Kalau illatul ihtiyajnya hudus, maka dia berhenti ihtiyaj, berhenti membutuhkan kepada mu'athir setelah dia wujud. Karena setelah dia wujud, statusnya bukan hudus lagi. Menurut Imam Asy'ari wa man tabi'ahu, illatul ihtiyajnya itu hudus. Tapi menurut jam'un muhakkikun minal mutakallimin wa ba'dul usuliyin wa al-falasifah itu imkan. Nah, ini nanti yang agak rumit di sini. Perhatikan coba. Itu artinya apa itu artinya? Itu artinya Imam Asy'ari mengatakan bahwa ini yang menyebabkan beliau akhirnya dikritik banyak mutakallim lain, di antaranya Imam Baibawi rahimahullah. Dikatakan itu batil. Kalau dikatakan illatul ihtiyajnya atau muhwijnya hudus, batil. Kenapa bisa begitu? Perhatikan. Kata Imam Asy'ari, memang jauhar itu kita katakan dia yabqa zamanaini. Yabqa zamanaini. Dia itu tidak lagi ihtiyaj pada mu'athir ketika dia sudah mewujud. Kenapa? Karena illatul ihtiyajnya hudus. Ketika jauhar sudah tercipta, maka dia tidak butuh lagi kepada apa? Mu'athir. Istighna anil mu'athir. Karena illatul ihtiyajnya hudus. Hanya saja dia senantiasa butuh kepada arad. Jauhar itu tidak mungkin ada kecuali pasti ada aradnya, sekecil apapun itu jauharnya, jauhar fard. Sekarang saya tanya, jauhar fard itu ada panjang lebarnya nggak? Mesti ada, sekecil apapun mesti ada panjang lebarnya. Bisa nggak kamu membayangkan jauhar yang tidak ada aradnya sama sekali? Mau itu warna, mau itu panjang lebar, mau itu berat, mau itu apapun. Ada? Dzarrah sekalipun ada, mesti ada beratnya. Ada kefnya. Mafhum? Maka kita tidak bisa membayangkan ada arad yang ada jauhar yang tidak memiliki arad. Dan Imam Asy'ari mengatakan bahwa arad inilah yang senantiasa muhtajun ila mu'athir li'annal arad la yabqa zamanaini. Arad itu senantiasa mutajaddid. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, mutajaddid maksudnya apa? Jadi putih yang sekarang bukan putih yang tadi. Sudah berubah tapi kamu nggak tahu aja. Ini kalau kamu tinggal, papan tulis ini kalau kamu tinggal 100 tahun kemudian, ini warnanya sudah berubah nih. Jadi bulat atau apapun itu. Udah berubah warnanya. Aradnya hilang. Sedikit demi sedikit mesti arad itu hilang. Itu bukti bahwa arad itu la yabqa zamanain. Nah, kalau arad itu la yabqa zamanain, itu artinya arad senantiasa butuh pada mu'athir untuk terus mentajaddud. Mentajaddud apa? Mentajaddud dia supaya wujud. Jadi tajdidu wujudil arad ini senantiasa ditajaddud oleh mu'athir. Artinya mu'athir selalu menciptakan arad baru setiap detiknya. Itu karena itu sebabnya jauharnya juga sama. Sekali saja aradnya tidak diciptakan, jauharnya ikut hilang. Artinya apa? Sesungguhnya tidak ada yang istighna aslan. Karena jauhar pada hakikatnya dia untuk wujud butuh pada arad, dan arad senantiasa butuh pada mu'athir yatajaddaduhu. Maka hakikatnya jauhar pun walaupun hukum asalnya dia itu hudus, dia istighna anil mu'athir pada dasarnya ya, tapi karena dia senantiasa butuh pada arad dan arad itu senantiasa butuh pada mu'athir, maka jauhar juga la yastaghni aslan. Apa argumen beliau? Nah, ini argumen beliau. Coba. Argumen beliau adalah bisa dibedakan ya. Kalau tadi yang mengatakan bahwa illatul ihtiyajnya atau muhwijnya itu imkan, berarti gampang, senantiasa dia butuh pada mu'athir, selesai. Enggak ada iskal di situ. Yang menjadi iskal kan ketika Imam Asy'ari mengatakan enggak, jauhar itu dia illatul ihtiyajnya hudus. Kalau sudah hudus dia istighna. Iya, dia sudah istighna, tapi nanti aradnya ini yang menyebabkan jauhar itu hakikatnya juga la yastaghni. Nah, kenapa bisa begitu? Syuf. Al-arad la yatajaddad atau al-arad la yabqa zamanaini. Zamanaini fa akthar.
Arad itu tidak mungkin bakok zamana ini fa'aktar, 2 zaman atau lebih. Kenapa bisa begitu? Karena menurut beliau kalau sampai dia bakok zamana ini fa'aktar, maka dia akan bakok selama-lamanya dan tidak akan hilang sama sekali. Kenapa? Coba perhatikan. Ada zaman awal, terus kemudian zaman tsani, dan ada zaman tsalits. Zaman salis. Jika arad ini dia bakok pada zaman tsani, la baqiya fi zamanit tsalits. Lau baqiya la baqiya fi zamani salis war rabi' wal khamis ila ma la nihayah. Ila ma la nihayah. Kenapa bisa begitu? Karena arad ini statusnya kan mungkin. Kalau dia mungkin ada, mungkin tidak ada, kok dia terus ada? Dan adanya dia di zaman tsani dan salis karena dirinya sendiri, atau mahiyahnya itu memiliki mahiyah ada untuk di zaman tsani salis, maka dia akan senantiasa ada ila ma la nihayah. Artinya dia apa? Bakok. Jika ternyata di zaman salis dia hilang, ada 4 kemungkinan. Lau zala fi zamanin salis. Kalau ternyata dia hilang nanti di zaman salis, ada 4 kemungkinan. Apa yang menyebabkan dia hilang? Kan dia tadi sudah bakok fi zamanin tsani. Kita mengatakan la ya bakok fi zamanin, artinya dia hanya bakok di zaman awal saja. Ketika dia diciptakan, zaman tsani sudah hilang harusnya, dia diciptakan yang baru. Tapi sekali once dia bakok fi zamanin tsani, apa yang menyebabkan dia nanti di zamanin salis tiba-tiba hilang? Kok kamu katakan hilang? Kita mengklaim bahwa kalau dia bakok fi zamanin tsani harusnya salis robi ila ma la nihayah tetap bakok. Kok sampai hilang di zamanin salis? Apa yang menyebabkan dia hilang? Ada 4 kemungkinan. Imma binafsihi. Apa? Imma hilang zala binafsihi. Binafsihi. Ketika kamu katakan, oh enggak, dia itu hilang karena dirinya sendiri, berarti kamu mengatakan bahwa di dalam mahiyahnya si arad ini, dia memiliki mahiyah al-in'idam, mahiyah untuk menjadi tiada, mahiyah untuk menjadi apa? Menjadi tiada. Mahiyatuhu al-in'idam. Oke. Jika memang sejak awal mahiyahnya itu mahiyah tidak ada, maka pertanyaannya bukan, oke, kalau gitu dia bisa tiada setelah zaman tsalits. Enggak. Pertanyaannya dia harusnya sejak awal nggak ada. Lah dia mahiyahnya mahiyah tiada loh. Kalau dia mahiyahnya itu mahiyah tiada, ya pada zat dia, pada diri dia itu punya mahiyah ketiadaan, harusnya dia sudah tidak ada sejak awal. Apa yang menyebabkan dia terus tiba-tiba di zaman awal ada padahal mahiyahnya itu tidak ada? Jadi paham nggak? Segala sesuatu yang mahiyahnya nggak ada, ya harusnya sejak awal nggak ada, gitu maksud saya. Segala sesuatu yang mahiyahnya nggak ada, harusnya sejak awal sudah nggak ada. Kok dia tiba-tiba bisa ada di zaman awal? Dan mahiyahnya baru muncul di zaman salis, itu gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Oke, berarti kemungkinan binafsih ini batil. Kemungkinan yang kedua. Walaupun 4-4-nya batil kan? 4-4-nya batil. Kemungkinan yang kedua bi'urudi diddihi. Muncul arad yang lain yang melawan si arad yang pertama ini. Jadi misalnya katakanlah gini, ini ya, gerak tangan saya, ini kan arad, ya kan, gerak tangan saya ini arad. Tiba-tiba tangan saya diam. Apa yang menyebabkan dia diam? Oh, muncul arad lain yang namanya arad diam, sehingga arad yang namanya diam ini melawan, menghilangkan arad yang namanya gerak. Apakah begitu prosesnya? Ini juga batil. Kenapa batil? Karena semua arad itu harusnya mutasawin fil quwwah. Mereka punya potensi yang derajatnya sama, nggak ada yang lebih kuat satu sama lain. Artinya apa? Artinya arad gerak yang ada pada tangan saya dan diam yang ada pada tangan saya itu statusnya sama. Ketika tangan saya gerak terus kamu katakan ada arad lain yang datang terus membuat dia diam, itu namanya tarjih bila murajjih. Padahal statusnya sama. Hatta bahkan seharusnya lebih kuat yang
Gerak kenapa? Karena gerak itu dia ad-daf'u, dia sifatnya daf'u. Daf'u itu apa? Mempertahankan dirinya. Tapi yang arad diam ini yang kamu katakan dia datang, itu ar-raf'u, pengen menghilangkan, paham nggak? Jadi arad ini tangan saya gerak nih, tiba-tiba datang arad diam. Arad diam ini kan pengen merofa, pengen mengangkat atau pengen menghilangkan arad gerak. Arad gerak saya harusnya mempertahankan ad-daf'u, mempertahankan statusnya dia, status quo-nya dia. Itu sama kayak kamu di dalam rumah nih. Kamu dalam rumah, kamu punya rumah, tiba-tiba datang maling. Malingnya itu kekuatannya sama-sama kekuatanmu, nggak ada bedanya satu sama lain, kekuatannya sama kekuatanmu. Apakah ketika malingnya datang kamu merasa masuk, saya tak keluar aja, saya tak gelandang aja, gantian kamu masuk apa gitu? Ya kamu harusnya ngelawan dong, ya kan? Demi tumpah darah terjaganya rumah ini, kan begitu. Maka ada kaidah yang mengatakan ad-daf'u aqwa minar raf, aqwa minar raf'i. Sehingga mustahil juga batil. Bi'urudidhi batil. Kemungkinan yang ketiga adalah bimukhtarin, bi mu'dimin mukhtarin. Ada mu'dim, ada zat yang bukan jawhar, bukan arad. Jadi bukan nafsuhu, bukan arad yang lain, tapi ada mu'dim yang lain yang ghairu jawhar wa arad, yang dia menghilangkan arad yang ada tadi. Kalau contohnya gerak berarti dia menghilangkan arad gerak tadi menjadi arad diam. Dan dia ikhtiar, mukhtar. Mu'dim yang mukhtar. Coba. Ini juga nanti batil. Kenapa? Mu'dim mukhtar. Mukhtar itu artinya lahu ikhtiar, ya kan? Lahu al ikhtiar. Yang namanya ikhtiar itu berarti lahu iradah. Lahu apa? Iradah. Segala sesuatu yang memiliki ikhtiar, memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki pilihan, pasti memiliki iradah, kehendak, ya kan? Kamu ingin melakukan sesuatu, pasti keinginan itu muncul dari adanya kehendak. Kalau kamu tidak punya kehendak, kamu dipaksa, maka kamu nggak bisa mengatakan saya punya ikhtiar, nggak punya pilihan. Loh, gimana kamu mengatakan punya pilihan? Lawang kamu sejak awal dipaksa kok. Sesungguhnya pilihan itu bukan pilihan, ilusi pilihan. Oh enggak, saya memilih calon gubernur sesuai pilihan saya. Enggak, kamu itu aslinya dipaksa, tapi kamu nggak sadar. Gubernur yang sudah ada itu calon-calonnya itu sudah dipilihkan oleh orang lain sejak awal, oleh entitas kekuatan lain yang disebut sebagai Raja Jawa itu. Ini paling bakal dilihat sama mereka 10 tahun kemudian ketika sudah lengser dari Raja Jawa. Kayaknya pejabat ngaji ya. Apa ya? Kamu itu enggak, loh saya ikhtiar, saya milih calon nomor ini, calon nomor itu. Enggak, emang kamu milih sejak awal. Harusnya kamu milih sejak awal, saya pengen dia jadi calon. Lah calonnya sudah dipilihkan, kamu itu enggak ada ikhtiar sebetulnya. Terus sama kayak orang, saya tawarin, kamu boleh, saya kasih duit nih ya, saya kasih duit, kamu boleh jalan-jalan kemana saja. Oh serius? Iya serius, saya kasih pilihan. Serius iya, tapi pilihannya kamu jalan-jalannya imma ke mana tempat yang paling jelek, ke Bondowoso, imma ke Bekasi, imma ke Depok. Wah ini gak ikhtiar loh, saya kasih kamu ikhtiar. Enggak, kamu sejak awal itu sudah memaksa saya memilih ikhtiar kamu sendiri. Paham ya? Coba perhatikan. Jadi orang dikatakan mukhtar, sesuatu dikatakan mukhtar ketika ada kehendak, ada iradah. Wal iradah, syuf, iradah ini la yata'allaku bil i'dam. La yata'allaku bil i'dam atau bil adam sama saja. Karena nanti beliau mengatakan al adam wal i'dam bermakna wahid atau musawir. Perhatikan. Kehendak itu tidak berkaitan dengan i'dam. Kita tidak bisa mengatakan saya punya iradah, saya punya kehendak untuk tidak ada. Mereka mengatakan kalau kamu mengatakan bahwa iradah itu punya ta'alluq dengan i'dam, itu sama dengan adamul iradah. Musawin li'adami al-iradah. Perhatikan. Saya mengatakan ana la uridu asy-syai'a. Saya tidak ingin sesuatu. Apa maksudnya? Berarti saya nggak punya iradah apa-apa kan? Ana la uridu syai'an. Saya nggak pengen sesuatu, itu artinya saya tidak punya iradah apa-apa. Dengan saya mengatakan ana uridu alla syai'. Saya menginginkan ketidak apa-apaan. Bukan ketidak apa-apa, nggak apa-apa, maksudnya ketidakadaan gitu saja.
Ana uridu alla syai', saya menginginkan ketidakadaan. Sama nggak secara makna? Sama. Secara makna sama menurut beliau. Menurut itu menurut Imam Asy'ari. Ya. Menurut Imam Asy'ari sama. Coba. Saya mengatakan ana la uridu syai'an. Saya nggak ingin apa-apa. Saya nggak ingin apa-apa. Berarti artinya kamu tidak memiliki keinginannya nggak? Saya tidak ingin apa-apa. Itu kan berarti kamu nggak punya keinginan kan? Dengan saya mengatakan ana uridu atau uridu gitu saja. Uridu alla syai'. Saya ingin ketidakadaan. Sama nggak natijahnya? Menurut Imam Asy'ari musawin. Menurut Imam Asy'ari musawin. Nanti menurut yang lain beda. Tapi di sini saya mau jelaskan menurut Imam Asy'ari. Menurut Imam Asy'ari beda, sama maknanya. Sehingga kalau kamu mengatakan irodahnya si mu'dil mukhtar itu meniadakan atau membuat la syai', membuat sesuatu yang aslinya ada syai' menjadi la syai', itu sama saja kamu mengatakan tidak ada apa? Tidak ada ikhtiar, tidak ada mu'dil mukhtar, ini nggak ada sebetulnya. Karena irodah itu tidak berkaitan dengan i'dam. Nih ya, tangan saya gerak, terus habis itu diikdam oleh entitas lain yang berkehendak untuk tidak gerak. Menghendaki ketidakgeraan. Berarti dia menghendaki ketidakadaan gerak. Menghendaki ketidakadaan itu sama saja tidak ada. Berarti kamu saja mengatakan tidak ada irodah. Karena ana la uridu syai'an dengan uridu alla syai' ini fi maknan wahid. Menurut beliau. Sehingga ini juga batil. Ini juga batil. Sisa satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan yang ketiga, yang keempat inilah zawalu syartil wujud. Zawalu syartil wujud. Hilangnya syarat wujud. Maksudnya apa maksudnya? Jika binafsihi itu berarti memang dia mahiyahnya mahiyah tidak ada. Jika bi'urudi diddihi, datangnya arot yang lain itu berarti dari sesuatu yang lain, yang kita katakan batil juga karena tarjih bila murajjih, musawin mereka harusnya. Bahkan harusnya al-addafu aqwa minar raf'i. Mu'dhi mukhtar juga mustahil. Sekarang enggak. Jadi sejak awal arot itu ketika dia diciptakan atau dia diadakan oleh mu'athir, diadakan oleh mu'athir, hakikatnya si arot ini diadakan dengan syarat. Diberi syarat. Ketika dia hilang berarti syarat wujudnya sudah enggak ada. Lah apa emang syarat wujudnya? Ada dua kemungkinan syarat wujudnya. Imma bisyartil jauhar, imma bisyartil arad lain maksudnya. Wujudnya dia digantungkan dengan si jauhar atau wujudnya dia digantungkan dengan arad yang lain. Ini juga batil yang pertama, dan batilnya jelas sekali karena tadi di awal kita mengatakan bahwa yang namanya jauhar itu butuh kepada untuk senantiasa eksis dia harus memiliki arad. Lah kalau kamu katakan aradnya itu hilang, bergantung atau bersyarat pada jauhar, itu artinya kamu mengatakan arad untuk wujud bersyarat wujudnya si jauhar. Tapi jauhar sendiri untuk wujud bersyarat wujudnya si arad, terjadi daur. Lazima ad-daur. Tapi jika syaratnya itu arad lain gimana? Kalau syaratnya arad lain lazimat tasalsul. Tadi kita sudah mengatakan bahwa antara satu arad dengan arad lain itu musawin kan? Maka kalau gerak tangan saya yang merupakan arad ini dia hilang karena ada syarat arad yang lain yaitu hilang, maka harusnya nanti arad syarat yang menjadi syarat yang lain ini untuk hilangnya butuh arad yang lain karena dia kan sama. Untuk hilangnya berarti butuh arad yang lain karena dia statusnya lain kok zaman dan butuh arad yang terus lazimat tasalsul. Lazimah apa? At-tasalsul. Tasalsul. Maka kemungkinannya cuma satu. Apa itu kemungkinannya? Adalah la yabqa zamanaini fa aktsar. Kemungkinan yang tersisa hanya bahwa arad itu la yabqa zamanaini fa aktsar. Allah, coba kita baca teks beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha annahu la yabqa zamanaini. Bahwasanya arad itu tidak mungkin baqa, tidak mungkin bertahan zamanaini, dua waktu sekaligus. Walaihi dhahabal asy'ari wa man tabi'ahu, inilah pendapat yang diungkapkan oleh Imam Asy'ari wa man tabi dan siapapun yang mengikuti pendapat beliau.
Waman tabi'u di sini tidak mesti atau tidak senantiasa mazhab orang-orang yang bermadzhab Asy'ari. Tapi waman tabi'u di sini yang dimaksud adalah orang Mu'tazilah yang mengikut kalau pendapatnya Imam Asy'ari. Di antaranya Al-Ka'bi dan An-Nadham. Li'annahum qalu, kenapa kok Imam Asy'ari berpendapat annal arad la yabqa zamanain? Li'annahum, karena mereka itu Asy'ariyah dan waman tabi'ahu qalu, mereka mengatakan as-sabab al-muhwij ilal mu'athir huwal hudus. Sabab muhwij atau illatul ihtiyaj gitu saja, ilal mu'athir huwal hudus. Dan sudah saya jelaskan tadi kenapa apa bedanya satu hudus dan satu imkan. Falazimau istighna al-alam hala baqai yani sani. Loh, maka dari sini ya makanya Imam Asy'ari dibantah dengan oleh para pengkritiknya, loh kalau gitu nanti alam semesta ini selama dia baqa istighna anis sani dong, atau istighna anil mu'athir dong, enggak butuh mu'athir. Karena illatul ihtiyajnya sudah hilang, yaitu hudus. Dan hudus tadi sudah kita terangkan apa? Hilang ketika dia sudah wujud. Fadafa'u dzalik, maka beliau membela pendapatnya dengan argumen bi anna syarta baqa'il jawhar wal arad. Ya memang dia istighna anis sani, tapi masalahnya jauhar itu atau alam itu syarat untuk dia tetap baqa harus apa? Ada arad. Wa huwa mutajaddadun muhtajun ila mu'athir daiman. Padahal arad itu kita katakan dia ya la yabqa zamanain, dia selalu mutajaddid, selalu ada baru, dan muhtaj ila mu'athir daiman, senantiasa butuh pada mu'athir. Maka apa? Kesimpulannya apa? Natijahnya fal jauhar muhtajun ilaihi biwasitatihi. Berarti jauhar itu senantiasa butuh ilaihi kepada khaliq atau kepada soni atau kepada mu'athir biwasitatihi, dengan perantara butuhnya arad pada soni atau butuh pada mu'athir. Fala istighna aslan, maka hakikatnya tidak istighna sama sekali. Ini qaulnya Imam Asy'ari. Wa qalatil falasifah bi baqa'il arad. Nah, falasifah mengatakan enggak, arad itu baqa. Dan pendapat ini juga diakui juga oleh jama'atun minal muhaqqiqin minal mutakallimin wa ba'dul usuliyin. Di antaranya Imam Baydhawi rahimahullah. Imam Baydhawi dalam Misbahul Arwah kemarin kita terangkan gitu juga. Beliau mengatakan bahwa al-muhwij wal imkan. Dan kalau beliau mengatakan kalau dikatakan hudus, maka beliau mengatakan ini batil. Batil min jihati kadza wa kadza. Dan sudah kita terangkan. Mafhum ya? Wa qalatil falasif wa qala arad. Arad itu baqa. Oke. Arad itu baqa. Ya. Menurut falasifah. Tapi itu Yani ya baqa zamana ini. Oh, ya. Kalau muhakkik sepakat sama Imam Asy'ari berarti? Enggak. Ba'dul muhaqqiqin wa jama'atun minal muhaqqiqin sepakat dengan falasifah yang mengatakan bahwa arad itu ya baqa zamanain, karena muhwijnya itu imkan, bukan hudus. Mafhum ya? Sehingga nanti yang terjadi bukan tajaddud, tapi yang terjadi baqa'uhu bi baqa'ihi. Masih ingat enggak? Jadi yang terjadi, jadi kan gini. Kalau illatul ihtiyajnya itu adalah imkan, berarti kan harusnya dia senantiasa butuh kepada mu'athir. Karena status imkan itu masih terus ada. Dari dia tidak ada menjadi ada untuk terus ada, butuh pada mu'athir. Lah, membutuhkannya dia kepada mu'athir itu membutuhkan apa? Apakah membutuhkan bil ijad? Mustahil. Dia sudah wujud, nggak perlu diijad lagi. Tahsilul hasil namanya. Itu baik jawhar maupun arad ya, dua-duanya. Tahsilul hasil namanya. Oke, kalau gitu gimana? Kalau gitu bil ibqa. Jadi butuhnya kepada mu'athir untuk selalu diibqa. Bukan diijad, tapi diibqa. Maksudnya diibqa itu apa? Baqa'u al-imkan bi baqa'ihi. Jadi selama mu'athir ini masih ada, maka si mungkin ini akan senantiasa ada. Karena jauharnya yabqa zamanin, maka aradnya yabqa zamanin. Dua-duanya mungkin itu yabqa zamanin, baik dia jawhar maupun arad. Karena illatul ihtiyajnya itu imkan. Ya, maksudnya karena jauharnya itu yabqa zamanin juga, aradnya juga yabqa zamanin. Dua-duanya sejak awal yabqa zamanin. Bukan Karena statusnya enggak, karena statusnya imkan. Karena statusnya imkan. Ketika illatul ihtiyajnya itu imkan, lah jawhar arad kan sama-sama imkan. Ya sudah, dua-duanya yabqa zamanin. Paham ya? Allah wa minha, hukum yang keempat, annal aradul wahid bi syakhsi la yakun bihalan bi dharrah. Jelas sekali ini. Bahwa arad yang wahid bi syakhs itu tidak mungkin ada pada dua tempat bi dharurah, yakni daruratan secara pasti. Maksudnya apa? Ini ya, warna putih yang ada di sini, warna putih yang ada di sini bukanlah warna putih yang ada di buku ini. Dua putih yang berbeda. Jika itu bisyakhs, beda kalau bil jins atau bin nau. Sekarang saya katakan ada nau putih. Nau putih kita katakan sebagai arad. Oke. Kalau gitu dia bisa koma atau dia bisa ada pada banyak tempat.
Bisa banyak hal putih kita sebut ini putih, tapi putihnya binau bukan bisyahs. Kalau putih bisyahs itu berarti putih yang ini, hitam yang ini, itu namanya putih bisyahs, bukan binau atau bukan bil jins. Lah yang namanya putih putih bisyahs atau bita'ayun itu tidak mungkin apa? Ada pada mahal lain. Mesti itu putih yang berbeda. Hitam yang ada pada di HP saya ini bukan hitam yang ada pada meja ini. Ini dua hitam yang berbeda, kira-kira begitu. Oke. Kenapa? Walidzalik najzimu bi anna sawat al-qaim bi hadzal mahal ghairu sawat al-qaim bi mahalin akhar. Kita memastikan bahwa hitam yang ada pada ini mahal ini, maudhu ini bukan sawat atau hitam yang ada pada maudhu yang lain. Wala farqa bainahu wa baina jismina bi anna al-jisma la yujadu fi makanin. Nah, ini tidak ada bedanya dengan kita meyakini bahwa jisim satu dengan jisim lain adalah dua jisim yang berbeda. Jisim yang ini bukan jisim yang ini dua jisim yang berbeda. Mustahil dua-duanya kamu katakan satu. Kalau teruskan sampai ke wahdatul wujud, mustahil. Jadi dua jisim yang ini bukanlah jisim yang ini. Jadi karena yang namanya jisim itu, yang namanya aurat itu senantiasa ada pada jisim, maka tidak mungkin, karena jisim tidak mungkin bersama dengan jisim yang lain, maka aurat yang satu juga pasti berbeda dengan aurat yang lain, karena yang namanya aurat itu tidak mungkin keluar dari jisimnya masing-masing. Mahfum ya? Saya kira jelas. Nah, ini adalah 4 hukum yang disebut oleh beliau dalam kitabnya. Ada hukum yang lain misalnya seperti istihalatu kamunil aurat fil jirmi thumma zuhurihi marratan ukhra. Jadi misalnya seperti misalnya saya katakan begini, ini ya, gerak tangan saya, ini kan aurat yang namanya gerak. Mana diamnya? Ya diamnya nggak ada. Kamu katakan enggak. Ketika tangan saya gerak, hakikatnya diamnya itu ada pada tangan saya juga, yang sedang bersembunyi. Yang ketika tangan saya diam, maka muncul aurat diam. Lah geraknya mana ketika tangan saya diam? Geraknya tersembunyi dalam jisim saya. Mungkin nggak? Mustahil. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan istima'un naqidain. Berkumpulnya dua hal yang kontradiksi, berlawanan. Di dalam satu jisim yang sama, dalam satu benda yang sama, mustahil kumpul dua hal yang berlawanan. Maudhu'nya satu berkumpul mahmul yang kontradiktif. Satu gerak dan satu tidak gerak, yaitu diam. Diam kan tidak gerak, gerak dan tidak gerak. Itu kontradiksi, itu mustahil. Nah, di antara hukumnya demikian. Allahu a'lam. Dah, ada yang mau ditanyakan? Itu yang al-iradha la yata'allaqu bil i'dam itu yang waktu ditabrik ke contoh tadi gimana? Gerak dan gerak. Iradah la yata'allaqu bil i'dam, ya. Bahwa enggak bisa kalau ditabrik gerak, hanya bisa difahami bahwa yang namanya i'dam itu kenapa tidak ta'alluq pada iradah tidak ta'alluq pada i'dam, karena ketika kita mengatakan iradah itu ta'alluq pada i'dam, itu sama dengan kita mengatakan adamul iradah. Li'annal iradah bil i'dam fi makna atau yusawi atau musawin li adamil iradah. Itu artinya tidak ada iradah. Karena ucapan saya ana uridu syai' dengan ana la uridu syai' dengan ana uridu la syai' itu sama. Sehingga kalau kamu tadi mengklaim bahwa yang namanya yang menyebabkan dia tidak ada atau menghilang fi zamanin thalith itu adalah mu'tim yang mukhtar, yaitu nggak pas, karena al-mukhtar itu mustahil apa? Al-mukhtar itu mustahil apa? Ya ta'alaq bil i'dam. Tapi ini kan masalahnya karena yang masyarakat menyamakan antara i'dam dan adam. Ya. Soalnya gini, kalau misalnya kita membedakan, misalnya saya pengen meng'idam kopi ini, saya seruput kan. Nah, saya kan menghilangkan 1 mili dari kopi ini. Itu kan ada iradah dari saya. Itu kan berarti berbeda antara i'dam dan adam. Seperti itu. Berarti kalau kita membedakan, contohnya nggak pas, cuman emang yang difahami oleh banyak ulama ya harusnya antara yang adam dengan i'dam itu dua hal yang berbeda. Ketiadaan murni dengan meniadakan sesuatu yang ada itu kan dua hal yang berbeda. Sehingga harusnya tidak disamakan. Tapi masalahnya di sini beliau mengatakan itu sama dengan pakai contoh itu tadi. Ana uridu syai' dengan ana la uridu syai'an dengan ana uridu alla syai' itu dikatakan sama.
bisyaratil jauhar itu kok bisa terjadi daur itu? Lah ya kalau ketiadaannya si arad itu karena hilang syarat wujudnya, maka apa pertanyaannya, apa syarat wujudnya si arad? Oh, syarat wujudnya arad adalah jauhar. Lah maka daur. Karena sejak awal sudah kita katakan bahwa kita ngikut mazhab yang menyatakan jauhar itu hanya dan hanya dimungkinkan ada ketika ada arad. Lah kalau syarat wujudnya arad itu sendiri adalah jauhar, berarti kita mengatakan wujudnya jauhar itu bergantung pada wujudnya arad, dan wujudnya arad bersyarat pada wujudnya si jauhar. Sehingga terjadi daur. Kalau dibalik yang bisyaratil arad Terjadi tasalsul. Bisyaratil arad ya berarti kita katakan bahwa ada jauhar, ada arad. Arad ini kok bisa hilang fi zamanin tsalits? Oh, karena syarat wujudnya hilang. Apa syarat wujudnya? Jauhar. Nah, sekarang jauhar yang kedua ini yang menjadi syarat wujudnya jauhar yang pertama, dia kan juga sama-sama jauhar. Lah dia syarat wujudnya apa? Ya harus arad lagi, karena kalau kamu katakan syarat wujudnya jauhar, terjadi daur. Harus ada arad lagi. Nanti arad yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya apa? Arad terus ila mala nihayah. Terjadi tasalsul. Oke. Ada yang lain? Ustaz. Ya. Seperti tadi apa kita mengambil konsep yang syarat wujudnya si alat adalah jauhar, begitu pun sebaliknya. Sama halnya dengan hayulah surah itu kan. Kenapa? Kan hayulah butuh kepada surah Yes. wujud fil kharij kan. Itu pun juga surah butuh kepada hayulah. Yes. Jadi kedua konsep itu sama gitu. Yes. Sebenarnya nggak terlalu sama, tapi bisa kita katakan demikian, dan itu yang menjadi alasan kenapa kita tidak menerima konsep hayulah dan surah. Itu konsepnya falasifah dan kita tolak. Itu konsepnya falasifah dan kita tolak. Bukan konsepnya mutakallimin. Kalaupun kita katakan itu benar atau kalaupun kita terima itu, maka kita tidak bisa mengatakan itu apa? Terjadi daur. Itu tidak bisa kita katakan terjadi daur, karena yang sesungguhnya terjadi adalah yang namanya hayulah dan surah itu sesungguhnya memang saling membutuhkan, tapi membutuhkannya dari dari sisi yang berbeda. Jauhar itu hayulah itu membutuhkan surah dari sisi untuk dia wujud fil kharij. Tapi surah itu membutuhkan hayulah dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi si surah ini bisa menempat pada sesuatu. Bisa menempat pada sesuatu. Karena surah itu hakikatnya dia halun. Dia itu harus menempat. Dia butuh sesuatu untuk menempat pada sesuatu yang lain. Tapi kalau hayulah membutuhkan kepada surah bukan dari sisi supaya dia menempat, enggak, tapi dari sisi supaya dia bisa wujud aja. Bukan, dia nggak butuh tempat, orang dia itu mahal kok, bukan hal. Jadi bisa kita jawab dengan karena sisi butuhnya itu berbeda. Beda dengan ini tadi. Kalau ini kan sisi butuhnya sama. Syarat wujud. Kita mengatakan syarat wujudnya jauhar adalah arad, syarat wujudnya arad adalah jauhar. Muter. Syarat wujudnya itu sama gitu loh. Sisi kebutuhannya itu sama. Kalau tadi sisi kebutuhannya beda. Yang lain? Jadi kan kalau misalnya contohnya Imam Masyari, ya saya waktu zaman misalnya ya udah nggak kulit sekarang sama nanti sama Yes. kemarin beda. Ya. Kalau misalnya ya bukan zaman gimana? Kalau apa? Kalau ya bekas zaman itu di Arab Ya. sama Jawa. Ya berarti kulit yang ada sekarang ini ya adalah kulit yang lalu. Adalah kulit yang lalu. Bahwa nanti kan berubah, berarti dihilangkan, tidak diibqok lagi. Kan tadi kan dikatakan bahwa aurat itu yabqa zamanain. Alasannya karena muhwijnya atau illatul ihtiyatnya adalah imkan. Lah ibqoknya dengan apa? Ibqoknya adalah dengan atau bakoknya dengan biibqoihi atau bibaqoi al-mu'athir. Jadi si mu'asirnya ini, karena si mu'asirnya ini senantiasa ada, maka dia si jauharnya atau auratnya ini senantiasa ada. Tapi nanti mu'asirnya bisa mentarjih sisi yang lain, yakni meniadakan atau merubah, mengganti ke jauhar yang lain. Ke aurat yang lain. Jadi tangan saya gerak. Ini ya bukan zamanin, aslinya tangan saya ini memang sejak awal ya bukan zamanin. Lah kok diam? Berarti dia mu'athir menciptakan atau sengaja menghilangkan aurat yang pertama dan menciptakan aurat yang kedua. Atau memberi taksir pada aurat yang kedua. Warna juga sama. Warna ini warna saya yang kemarin ya warna saya yang ini. Tapi kok setelah lama berubah, berarti nanti itu diciptakan yang lain, yang satu dihilangkan, diciptakan yang lain, dihilangkan, ciptakan yang lain. Begitu, konsepnya begitu nanti. Tidak diibqok berarti nanti. Ibqoknya dihilang. Kenapa? Jadi ketergantungan terhadap muasir.
Ya, betul. Sangat diimkan. Kalau muhyinya imkan berarti sangat tergantung muasirnya. Muasirnya mau ibqa ya berarti dia baqa, muasirnya mau i'dam ya dia adam sudah. Tapi hukum asalnya ketika sudah ketika dia ada maka yabqa zamanain, kira-kira begitu loh. La yabqanya ini sebab apa? Bi ibqaihi. Gitu. Yang lain? Dah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون